Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Kaum muslimin dicintai Allah Azza wa Jalla. Setelah Musa alaihissalam meminta kepada Allah untuk diberikan teman yang membersamai dalam perjuangan dan dakwah, Musa berangkat menuju Fir'aun. Atau dalam ayat yang lain, Musa berangkat menuju 3 orang taghut ini, ya Fir'aun, Haman, dan Qarun. Musa diperintahkan oleh Allah dalam sebuah ayat, fa'tiya fir'auna faqula inna rasulu rabbil alamin. Maka datanglah kalian berdua kepada Fir'aun dan katakanlah kepada mereka bahwa kami adalah utusan Rabbul Alamin. Kami adalah utusan Allah, Tuhan semesta alam. Dalam ayat yang lain, ila fir'auna wa Haman wa Qarun. Datanglah kepada Fir'aun, Haman, dan Qarun. Dan di sini Allah Azza wa Jalla memerintahkan Nabi Musa alaihissalam untuk langsung mendakwahi orang yang paling tinggi derajatnya di Mesir kala itu. Kenapa? Karena kalau orang yang punya kedudukan tinggi menerima dakwah, pasti dan sangat mudah orang-orang yang di bawahnya akan menerima hidayah tersebut. Makanya Nabiullah Musa diperintahkan oleh Allah, dan pelajaran adalah kalau ada kemungkinan kalau kita bisa mendakwahi pimpinan tertingginya, maka silahkan. Kenapa? Karena pengaruh dakwah itu akan sangat luas. Kepala sukunya atau kepala daerahnya misalkan, kita sasar mereka, jangan tinggalkan mereka. Jangan melulu kita mendakwahi orang-orang itu dari grassroots-nya saja, tapi ingat, kita perlu mendakwahi orang-orang yang berada di puncak-puncak tertinggi dari kepemimpinan. Sebagaimana perintah Allah kepada 2 orang, Nabi Musa dan Nabi Harun, fa'tiya fir'auna faqula inna rasulu rabbil alamin. Maka dakwah mulai berhadap-hadapan antara Fir'aun dan Musa bersama Harun yang membersamainya. Nabiullah Musa alaihissalam ketika berhadapan dengan Fir'aun dan mengatakan ana rasulu rabbil alamin atau inna rasula rabbil alamin, Fir'aun yang mungkin sudah kita bahas bahwa Fir'aun di sini adalah Fir'aun anak, bukan Fir'aun ayah, bukan Ramsis. Dia adalah anak dari si Ramsis yang dikatakan namanya adalah Minfitah ibn Ramsis kedua, bin Ramsis kedua. Intinya bukan Fir'aun yang di zaman di mana Musa baru lahir alaihissalam. Ketika anaknya Ramsis kedua ini, Fir'aun yang sezaman Musa akhirnya itu didakwahi, dia mencoba untuk mengungkit jasa keluarganya. Makanya dia bilang apa? Alam nurabbika fina. Bukankah kamu dirawat di sini bersama kami? Berarti bukan dia yang merawat sebenarnya. Ayahnya yang merawat dia, atau keluarga besarnya dia lah ya. Nabi Musa alaihissalam tidak tidak minder meskipun dikatakan kamu tiba-tiba ngaku nabi, kemarin kamu lahir di sini, dibesarkan di sini, ya. Tapi Musa tidak disebut juga kamu tuh kemarin ngebunuh orang di sini, tiba-tiba kamu ngaku nabi gitu kan. Apa kata Nabi Musa? Kata Nabi Musa, fafarartu minkum lamma khiftukum fawahaba li rabbi hukman wa ja'alani minal mursalin. Musa bilang, aku kabur dari kalian saat aku takut dengan kalian, dan Allah memberikan kepadaku, menganugerahi aku risalah, hukman, aku diangkat menjadi seorang rasul. Akhirnya terjadi perbincangan antara Fir'aun dengan Musa. Nah, yang membuat kaget Fir'aun adalah kalimat Rabbul Alamin. Kalimat Rabbul Alamin itu di telinganya kok asing gitu. Rabbul Alamin, apa maksud Rabbul Alamin? Bukankah saya adalah Tuhan, anak dari ayah saya yang juga sebelumnya Tuhan, gitu ya. Karena itu merupakan keyakinan mereka.
Bukankah saya anak Tuhan, yang ayah saya sebelumnya Tuhan gitu ya. Kok ada kalimat Rabbul Alamin, inna rasula Rabbil Alamin, sesungguhnya kami adalah utusan Rabbul Alamin. Kalimat itu dirasa aneh di telinga Firaun. Kenapa? Karena mereka mengatakan apa? Ana rabbukumul a'la. Kamilah Tuhanmu yang paling tinggi. Ya. Dalam ayat yang lain, ama alimtu lakum min ilahin ghairi. Aku tidak mengetahui Tuhan yang cocok untuk kalian melainkan aku. Tiba-tiba Nabi Musa mengatakan, saya adalah utusan Rabbul Alamin. Kok bisa? Kalimat yang agak aneh di telinga Fir'aun tiba-tiba datang dan didengar oleh telinga. Kalimat yang muncul dari Nabi Musa, lisan Nabi Musa tiba-tiba didengar asing oleh Fir'aun, dan itu tidak wajar di sisi mereka. Kenapa? Karena selama ini kita yang ngaku Tuhan. Kok tiba-tiba Musa ngaku dia adalah utusan Tuhan? Terasa aneh gitu ya, terasa aneh. Sehingga Musa tidak membantah Fir'aun, tapi malah memberikan data-data yang lebih. Musa mengatakan, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum muqinin. Rabbul Alamin itu adalah Allah. Ya. Saat Fir'aun nanya, wa ma Rabbul Alamin? Apa yang kamu maksud dengan kalimat Rabbul Alamin, wahai Musa? Musa menjelaskan, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum muqinin. Tuhan langit dan bumi, dan Tuhan di antara keduanya, antara langit dan bumi, in kuntum muqinin, jika kalian mengimani. Musa mengajak dia tadabur. Terus Fir'aun lagi-lagi mencoba untuk mempertanyakan posisi Musa. Ya, Fir'aun mengajak orang yang di sekelilingnya dengan mengatakan, qala liman hawalahu ala tastami'un. Fir'aun bilang kepada orang-orang yang ada di situ, coba ayo kalian dengar gak apa yang dibilang Musa tadi itu? Dengar gak kalian itu? Ya. Terus Musa tidak menghiraukan itu. Kalimat Firaun yang di kepala Musa adalah kepentingan mendakwahi terus ya. Apa kata Musa? Rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin. Allah atau Rabbul Alamin adalah Tuhan kalian, juga Tuhan nenek moyang kalian. Jadi itu ngebantah Firaun yang anak. Firaun anak dibantah bahwa Tuhanmu itu bukan ayahmu itu bukan Tuhan. Allah itu Tuhanmu, wahai Firaun yang sekarang, dan Tuhan bapakmu juga itu. Allah itu. Jadi dibantah. Ya. Semua ucapan Firaun tidak digubris, Musa hanya fokus mendakwahi saja. Tidak ditanggapi terus. Kemudian Firaun mulai terpojok. Kalau terpojok, dia akhirnya menuduh orang gila. Firaun menuduh Musa gila dengan kalimat, inna rasulakumul ladzi ursila ilaikum lamajnun. Hei orang-orang yang di sini, nih utusan yang diutus kepada kalian ini orang bodoh, orang gila. Ya, dia nggak berani ngadepin Musa, tapi malah ngajak orang untuk bilang Musa itu gila. Ya, itu nadanya nada mengejek, nada meremehkan gitu ya teman-teman ya. Kemudian Musa menghajar lagi dengan ayat, ditambah lagi kata Musa, Rabbul masyriqi wal maghribi wa ma bainahuma in kuntum ta'qilun. Allah itu Rabbul Alamin itu Tuhannya masyriq, timur, Tuhannya maghrib, Tuhannya barat, dan di antara maghrib itu, dan di antara masyriq dan maghrib, in kuntum ta'qilun. Kalau kalian punya akal, harusnya kalian, kalau kalian nuduh saya gila, ya saya kasih data. Kalau kalian berakal tuh coba sekarang pikirin Tuhan yang ini. Maksudnya Allah Azza wa Jalla. Karena Musa terus menantang. In kuntum ta'qilun, balasan dari Musa itu untuk bilang kalimatnya Firaun yang mengatakan Musa itu seorang yang gila. Nah teman-teman, terus Firaun terus mengancam. Firaun mengatakan, la in ittakhadhta ilahan ghairi la aj'alannaka minal masjunin. Musa, kalau kamu tetap ngotot menjadikan Allah Tuhan selain aku jadikan kau orang yang
kembali di penjara, orang yang masuk penjara, orang yang di penjara. Musa tidak bergeming sama sekali. Nah ini teman-teman, Musa itu punya kekuatan mental yang cukup. Saat dituduh kamu tuh diungkit jasa-jasa kerajaan itu, diungkit jasa-jasa Firaun itu. Kamu kan di sini, kamu kan kami rawat. Kok kamu bisa berani-beraninya dakwain kami dan mengatakan kamu adalah seorang nabi dari Rabbul Alamin? Kamu siapa? Ini pelajaran penting sekali teman-teman. Kalau mau kita berdakwah tanpa ada sangkutan-sangkutan itu, kurangi makan jasa. Kurangi makan jasa. Kenapa? Kita tidak sekuat Musa yang bisa mengatakan ini dan itu tetap lantang. Dan memang faktanya Musa dibesarkan juga di dalam istana. Maka dari itu, teman-teman, kalau kita mau punya kekuatan dalam dakwah, lisan kita tetap lantang kepada siapapun, kurangi makan jasa. Karena takutnya jasa-jasa itu diungkit, dan kita tidak bisa mengelak. Kemudian lisan kita jadi keluh. Akhirnya dakwah tidak tersampaikan. Makanya ini ujian untuk kita semua, bahwa dakwah itu, kalimat yang hak itu terus harus disampaikan, sekalipun orang itu telah berbuat baik kepada kita. Kalau itu salah, katakanlah salah. Layaknya Musa, tidak bergeming. Tetap Musa menjelaskan apa yang menjadi kebenaran, apa yang menjadi perintah Allah untuk disampaikan kepada Firaun. Wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.